Baik, saya Rafli Sinaga, NIM 20220031, dengan dosen pembimbing Prof. Dr. Yudi Dharma, SSI, MSI. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, hasil kerja studi mandiri, dengan judul pengembangan dan studi film tipis dalam peningkatan efisiensi sel surya yang ramah lingkungan. Apabila kita lihat di sini di grafik yang di kiri atas, maka bisa kita lihat bahwasanya saat ini semenjak dekade terakhir, 2 dekade terakhir, energi fosil yaitu energi batu bara, minyak dan gas perlahan mengganti menjadi dan dicari energi terbarukan. Itu ada energi solar, energi angin, hidropower, nuklir dan yang lainnya. Perkembangan kebutuhan akan energi baik untuk rumah tangga dan juga untuk industri uh, menjadikan bahwasanya pemburuan energi itu semakin masif untuk dilakukan. Dan energi yang saat ini terbesar yang ada di permukaan bumi itu adalah energi matahari atau energi surya. Jadi energi surya ini merupakan salah satu energi terbesar yang kita peroleh. Dan apabila kita bisa memanfaatkan energi tersebut, maka suplai kebutuhan energi yang akan digunakan di secara global maka bisa akan terpenuhi. Nah, permasalahannya sekarang adalah bagaimana energi matahari itu bisa dikonversi menjadi energi listrik karena energi listrik ini merupakan salah satu energi yang langsung dapat digunakan. Uh, kemudian apabila kita lihat di sini bahwasanya selain energi matahari merupakan energi yang sangat besar, energi matahari ini juga mampu berkontribusi mengurangi emisi gas CO2 sebesar 4,9 GT di tahun 2050. Nilai ini akan sama dengan 20% pengurangan energi gas CO2, emisi gas CO2 secara global. Apabila kita lihat di grafik itu, energi angin 27%, pengurangannya kemudian energi-energi lain itu sebesar 16%. Dan itulah yang membuat bahwasanya pengembangan untuk sel fotovoltaik ini terus berkembang dilakukan. Dan apabila kita lihat di grafik ini, maka di tahun 2050 total instalasi itu pembangkit listrik itu sebesar itu 6.044 gigawatt. Dan bisa kita lihat di sini, dan solar 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 fotovoltaik itu adalah yang warna orange sekitar 8.519 gigawatt. Itu ditarget di 2050. Dengan efisiensi energi ini, maka seiring dengan berkembangnya saat ini bahwasanya sebuah kendaraan bermotor dan juga alat-alat yang lain menggunakan energi listrik, maka bisa kita lihat bahwasanya kemungkinan masa depan itu adalah masa depan dengan energi yang sangat ramah lingkungan, dengan energi yang terpenuhi dengan baik. Kemudian berikut adalah perkembangan solar cell. Apabila kita lihat bahwasanya pada generasi pertama itu adalah solar cell berdasarkan dengan silikon, dan ini dikembangkan di laboratorium Bell 1954. Jadi di sini silikon yang didoping itu mampu mendeteksi ataupun menyerap cahaya itu dengan sangat sensitif. Di sini dia efisiensinya lebih tinggi, sekitar 17 sampai dengan 25,6%. Kemudian di generasi kedua atau generasi film tipis, di sini bisa mencapai efisiensi sebesar 13 sampai dengan 22,1%. Dengan bahan-bahan dasar itu ada CDTE, ada CIGS, copper indium gallium selenide, dan juga armopol silikon atau ASI. Dan berikutnya generasi ketiga ini sedang dikembangkan saat ini juga, ada nanokristal solar cell, ada photoelectrochemical atau PEC cell, ada polymer solar cell, dan ada juga DSSC. DSSC ini adalah dye sensitized solar cell atau
DSSC. Kemudian efisiensinya mampu mencapai sekitar 12,2%. Nah, DSSC ini salah satunya di generasi ketiga itu adalah DSSC ini dia terdiri dari dayanya itu terdiri dari sintetis dan juga natural. Apabila kita lihat di sini perbedaannya itu adalah perbandingannya itu dari segi harganya itu di sini bahan yang kompleks itu menghasilkan biaya yang lebih tinggi. Sedangkan di sini karena bahan-bahannya tersedia dari tumbuhan, bunga-bunga, buah dan lainnya dan akar dan yang lain. Kemudian efek untuk lingkungan itu kalau misalnya dia sintetik itu lebih berefek buruk karena sifat kimianya, sedangkan ini lebih sedikit sedikit efeknya karena lebih alami kalau yang natural. Kemudian yang stability-nya itu bahwasanya di sini uh, lebih lebih lama, lebih lama umurnya, lebih lama umurnya, sedangkan di sini adalah menghasilkan sedikit masalah di DSSC. Sedangkan di absorpsinya dia mampu mengabsorpsi solar spektrum itu sampai 800 nanometer, sedangkan di sini sekitar 400 sampai 700. Efisiensi di sini dia lebih menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi. Sedangkan di sini dia efisiensinya itu lebih rendah karena berasal dari alam. Kemudian di sini ketersediaannya itu untuk jangka panjang kemungkinan lebih sedikit karena kan dia bahan material yang diperoleh dari bumi, sedangkan ini natural artinya bisa diperoleh sepanjang waktu dengan alami. Nah, berikutnya uh, ini adalah kelebihan dan juga kelemahan dari beberapa generasi tersebut. Nah, apabila kita lihat di situ bahwasanya di generasi pertama itu uh, kelebihannya itu adalah bahannya yang melimpah dan juga efisiensi konversi yang tinggi, artinya konversi energinya lebih tinggi. Sedangkan kelemahan itu loh, harganya yang mahal. Jadi efisiensinya tinggi, sedangkan harganya lebih mahal. Kemudian pabrikasinya cukup rumit dan juga suhu di sini mempengaruhi efisiensi. Kemudian di generasi kedua lebih fleksibel, kemudian absorpsinya lebih tinggi, kemudian biayanya lebih rendah, dan yang terakhir itu adalah substrat berbiaya rendah di sini. Nah, sedangkan di sini kelemahannya itu adalah efisiensinya lebih rendah dan juga dan juga di sini pencemaran lingkungan saat proses fabrikasi. Nah, kemudian materialnya itu yang lebih sulit ditemukan. Nah, di yang ketiga ini eh, pengembangan yang ketiga itulah di SSC polimer dan yang lainnya itu bahwasanya di sini bahan mentahnya bisa dapat ditemukan dengan mudah, kemudian pabrikasinya lebih mudah dan kemudian biayanya lebih minimal. Kelemahannya lagi yaitu efisiensinya lebih rendah. Nah, berikut adalah beberapa pencapaian efisiensi tertinggi di sampai tahun 2020 dengan beberapa penelitian. Bahwasanya bisa kita lihat di sini dari beberapa warna ini adalah multi junction cell dan di sini yang warna warna ungu. Kemudian di sini adalah kalau bisa kita lihat itu thin film technology itu CIGS, CDTE, ASI itu ada di warna hijau. Di warna hijau yang di sini sekitar efisiensinya sedikit berbeda-beda. Uh, dan ini berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan. Nah, rumusan masalah di sini adalah bagaimana pengembangan dan studi film tipis dan peningkatan efisiensi sel surya yang ramah lingkungan. Kemudian tujuannya itulah mengetahui pengembangan dan juga studi film tipis dalam peningkatan efisiensi sel surya yang ramah lingkungan. Nah, jadi berdasarkan dari di sini uh, saya menganalisis beberapa artikel dengan beberapa artikel tentang studi dan juga pengembangan film tipis ini. Dan yang saya kaji itu adalah material-material yang digunakan. Jadi bisa jadi dengan metode-metode yang berbeda untuk menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, tapi yang dikaji di sini adalah bahan-bahan dasar. Yang pertama itu adalah uh, amorphous silikon. Jadi amorphous silikon ini di sini uh, bisa kita lihat bahwasanya efisiensinya itu adalah
efisiensinya itu sekitaran 19,2%. Ini ada variasi daripada ketebalan daripada layarnya. Kalau 5 nanometer dia 19,2, kemudian 10 dia 19,7, kemudian 15 nanometer dia memperoleh efisiensi 19,9, dan juga 20 nanometer dia 19,6. Artinya ketebalan di sini terlalu tipis dan juga terlalu tebal juga kurang efektif, di sekitar 15 di sini. Dan ini adalah beberapa hasil yang diperoleh, bahwasanya di sini dapat kita lihat di voltage-nya itu di sekitaran 0,7 ke atas, jadi dia di sana arusnya sudah mendekati 0. Nah, kemudian berikutnya adalah mikrokristalin silikon atau mikro SI. Nah, ini dari jurnal yang saya ambil adalah jurnal yang berjudul itu Improve Efficiency Microcrystalline Silicon Thin Film Solar Cell dengan wide band gap-nya itu CDS buffer layer. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya artikel ini menjelaskan bahwasanya ada struktur baru berdasarkan simulasi optik cahaya maksimum uh, dan pengelolaan sel surya film tipis silikon mikrokristalin dengan menggunakan skema multitekstur dan memperkenalkan lapisan penyangga kadium sulfida CDS dengan tujuan untuk kopling cahaya ekstrim dan penyerapan radiasi dan penyerapan di lapisan penyerap silikon. Nah, apabila kita lihat di sini bahwasanya efisiensinya itu uh, mampu sekitar 8,35 dengan tertinggi, yaitu dengan reference multi texture cell. Nah, apabila kita lihat bahwasanya di sini dengan perbedaannya, artinya kalau simulated single texture cell itu efisiensinya 7,14, dan dia apabila multi textural cell itu 7,92. Nah, di sini tentu saja bisa berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Dalam hal ini, ketika kita lihat ini adalah kuantum efisiensi dari single dan multi tekstur. Single tekstur itu adalah yang warna merah, dan yang warna hitam putus-putus itu adalah yang multi. Bisa kita lihat bahwasanya di panjang gelombang antara di sekitar 550 itu memperoleh kuantum efisiensi yang sangat tinggi untuk yang dua-duanya, untuk yang single dan juga yang multi. Nah, kalau kita lihat current density-nya itu adalah di arusnya itu di tegangan sekitar 0,5 menuju 0, di sekitar 0,5. Nah, eh, berikutnya itu adalah CDTE. Nah, CDTE ini jurnal yang saya analisis itu adalah uh, CUENGA-SE 2 kali thin film solar cell produced by amorphous solenoid of sprayed casted nanocrystalline layers. Nah, apabila kita lihat di sini bahwasanya efisiensi di sini bisa mencapai sekitar maksimumnya adalah 6,7%. Maksimum dari 6,7% dari bahan ini CDTI tadi. Dan di sini ada beberapa penggunaan, ya, ada beberapa percobaan. Nah, apabila kita lihat di sini di gambar yang ketiga ini adalah NAF-nya free atau bebas, jadi dia memperoleh efisien sampai sekitar 1,5, 1,4 sampai di sini. Nah, kemudian apabila kita lihat di doping, NAF-nya itu di doping, maka efisiensinya adalah 3,2, yang plus minus 0,2. Nah, apabila kita lihat dari sampel ketebalannya, berikut adalah ketebalannya divariasikan dari 0,75 mikrometer, 1,6, 2,5. Efisiensinya adalah di sini ada 1,8, 3,4, dan juga 6,3 di ketebalan segini, di ketebalan 2,5.
Dan apabila kita lihat adalah bagaimana plot dari si CIGS-nya itu adalah seperti di sini. Kemudian apabila kita lihat bagaimana grafik antara current density-nya dengan voltage-nya bisa ditunjukkan oleh grafik yang di bawah ini. Artinya di sini dia kemudian kalau misalnya ini bisa kita lihat uh, kemudian di sini dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Sorry, dengan ketebalan yang berbeda-beda. Artinya ketebalan yang berbeda-beda menghasilkan perbedaan antara current density dan juga voltage-nya. Berikutnya yang saya analisis itu adalah organic solar cell. Jadi organic solar cell ini yang saya ambil itu adalah jurnal yang berjudul 8.4% efficient full range free organic solar cell exploiting long range excitation energy transfer. Nah, jadi kalau di sini di organic solar cell ini bahwasanya untuk meningkatkan efisiensi konversi daya sel surya organik penyerapan spektrum harus diperluas sambil mempertahankan permanen eksiton yang efisien. Ini membutuhkan penggunaan beberapa penyerap pelengkap biasanya tergabung dalam sel tandem dan atau dalam bertingkat heterojunction exciting dissociating. Nah, di sini dia uh, bisa kita lihat bahwa di sini efisiensi tertingginya itu adalah bisa mencapai yang di paper yang saya baca ini adalah bisa mencapai efisiensi konversi energi tertingginya itu sampai dengan 19,55% efisiensi tertingginya, yaitu HTM IDT1. Nah, berikut adalah hubungan antara energi dan juga dengan panjang gelombangnya. Artinya energi tertinggi itu terjadi pada panjang gelombang 700 nanometer. Dan apabila kita lihat di sini, hubungan antara current density-nya dan voltage-nya itu adalah harusnya meningkat di atas daripada 0,5 volt. Berikutnya, yang kelima adalah perovskite solar cell. Ini berikut adalah judul jurnal yang saya analisis. Bahwasanya apabila kita lihat di sini current density-nya di 1,0 voltage dia menurun. Kemudian apabila kita lihat di sini bahwasanya ada dua perbedaan, ada dua perlakuan IDT1 dan juga IDT2. Dan untuk dia FF dia persentasenya adalah segini dan juga efisiensinya 19 ini. Dia di 19 dan juga di T2 itu 15 sekian. Nah, dan apabila kita lihat bahwasanya efisiensi secara total di sini rata-ratanya itu 19,5%. Dan ini adalah grafik antara waktu dan juga FF, dan juga ini waktu untuk PCI, dan ini adalah hubungan antara waktu dan tegangan, dan ini hubungan antara waktu dengan Z, current density. Nah, kemudian berikutnya itu adalah yang keenam. Yang keenam itu adalah material JU2 ZN SN SES 4 kali CZTS. Nah, apabila kita lihat di sini bahwasanya ini adalah ada percobaan influence of alkali metal Na, Li, dan Rb, maka bisa kita lihat di sini bahwasanya efisiensi ini adalah tentu berbeda juga. Nah, untuk Li dia sekitar 6%, untuk Na 6,2%, dan juga untuk Rb itu sekitar 6,35%. Nah, ini merupakan hasil yang terbaik yang dilaporkan untuk CZTSSE yang disimpan dalam ESA VD sel surya.
apabila kita lihat bagaimana hubungan antara uh, beberapa sputtering di sini, sputtering time bisa kita lihat di sini. Kemudian ini tentu berbeda-beda, tentu ini berbeda-beda dengan beberapa material yang digunakan. Kemudian yang ketujuh itu adalah 3,5 epitaxial thin film. Jadi ini menggunakan sel surya dari bahan uh, golongan 3 dan 5 yang menawarkan efisiensi konversi cahaya yang luar biasa dan juga kepadatan daya yang memiliki lebih terbukti. Nah, apabila bisa kita lihat di sini bahwasanya ini salah satu contoh germanium or nothing for epitaxial lithophile or GAS solar cell. Nah, bisa kita lihat di sini artinya ini adalah penggunaan germanium atau tidak, hubungan antara penggunaan germanium atau tidak. Jadi kalau misalnya germanium or nothing, inilah hubungan antara current density-nya dengan voltage-nya, yaitu sampai sekitar 0,8 volt. 0,8 volt. Dan inilah gambar yang pertama menunjukkan bagaimana skematik ilustrasi daripada fabrikasi yang berdasarkan germanium or nothing struktur. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya efisiensi dari bahan ini, efisiensi dari material ini dalam film tipis ini bisa mencapai sekitar 14,44%. Kemudian kesimpulan dari analisis ini adalah bahwasanya berdasarkan analisis beberapa artikel yang saya lakukan adalah tentang pengembangan film tipis ini ditinjau dari material yang digunakan, maka diperoleh itu bahwa ASI memiliki efisiensi sekitar 19,9%. Kemudian ada film tipis perovskite solar cell PSC memiliki efisiensi 15,5%, dan juga bahan di alam itu, salah satu bahan di alam perovskite ini adalah CaTiO3 merupakan material yang dengan struktur perovskite ini. Kemudian bahan-bahan lain seperti mikrosilikon ini memiliki efisiensi 8,35%, kemudian CDTE ini 6,7%, kemudian organik fotovoltaik ini 8,4% tadi, kemudian CO2 ZNSN SES 4 kali itu adalah sekitar 6,35%, dan kemudian ini adalah epitaxial thin film ini untuk golongan 35 ini sekitar 14,44%. Nilai ini mengacu pada beberapa penelitian yang dipublikasikan dalam beberapa artikel. Mungkin dalam penelitian lain, nilai ini memiliki efisiensi yang mungkin lebih besar ataupun lebih kecil daripada beberapa artikel yang saya analisis. Demikian presentasi hasil kerja mandiri saya. Terima kasih.